Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Muzaki dengan NIM C1D123014 dari pada mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh Bapak dosen Bambang Purnomo SE MMM. Saya akan menjelaskan tugas yang diberikan tentang keamanan cyber bekerja dan memberikan contoh nyata penerapan dalam kehidupan sehari-hari di digital. Oke, next slide. Ini dia tugasnya, soalnya nomor 1 sampai 8. Yang pertama, yaitu two-way authentication atau autentikasi dua faktor. Adalah sistem keamanan di mana pengguna harus melewati dua tahap verifikasi untuk mengakses akun. Biasanya tahap pertama adalah memasukkan password dan tahap kedua adalah memasukkan kode OTP yang dikirim ke perangkat kita melalui seperti SMS atau HP atau email. Atau notifikasi dari aplikasi autentikator. Contohnya adalah saat kita login ke Gmail, Google akan mengirim kode verifikasi tambahan untuk memastikan identitas kita. Ini sangat efektif mencegah orang lain mengakses akun kita, meskipun mereka mengetahui password kita. Tujuannya meningkatkan keamanan akun dengan menambahkan lapisan verifikasi ekstra di luar hanya menggunakan password, serta memastikan bahwa hanya pengguna yang benar-benar sah yang dapat mengakses akun bahkan jika password telah dikonfirmasi. Nah, di sini ada cara mengaktifkan verifikasi dua langkah dari support Google, bisa dibaca, bahkan diberikan tips. Next slide. Lalu yang kedua ada secure password atau kata sandi yang aman dan kuat. Password yang aman adalah fondasi dari perlindungan akun. Harus menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, ataupun simbol. Jangan gunakan password yang mudah ditebak seperti 1234567 8 atau nama sendiri atau tanggal lahir. Contoh password seperti XYZ 9 pagar 98 seru PWZ jauh lebih aman dibandingkan Rahman 123. Selain itu, dianjurkan menggunakan password manager untuk menyimpan dan membuat password yang kuat secara otomatis. Nah, di sini contoh. Lalu ini ada sebuah ringkasan dari NIST Spesial Publikasi. Di sini mereka menjelaskan panduan resmi dari National Intuisi of Standard of Technology mengenai bagaimana cara-cara membuat password atau membahas khusus tentang autentikasi yang aman dan kuat. Next, ada regular update. Regular update atau pembaruan sistem secara rutin. Pembaruan sistem atau aplikasi sering kali membawa perbaikan terhadap celah keamanan atau bug. Jika kita menunda update, maka perangkat kita berisiko diretas melalui kerentanan yang sudah diketahui. Contohnya update Windows secara berkala, memperbaiki sistem agar aman dari serangan ransomware. Maka dari itu selalu aktifkan pembaruan otomatis pada perangkat di aplikasi kita. Nah, cara kerjanya dan contohnya ada Windows. Nah, di sini saya membuka Windows, mereka selalu mengupdate ya. Bahkan juga memberikan respon Security Center. Next, ada antivirus. Antivirus adalah perangkat lunak keamanan yang berfungsi untuk yang pertama memindai file dan aktivitas sistem, yang kedua mendeteksi malware seperti virus, worm, trojan, spyware, dan lain-lain. Yang ketiga, menghapus atau mengkarantina ancaman yang terdeteksi. Adapun contohnya, antivirus banyak digunakan antara lain Windows Defender yang viral ya, BSI. Bercanda. BSI atau Kominfo? Kominfo kayaknya. Lalu yang kedua ada Averts, Bits Defender, dan lain-lain. Dengan antivirus kita bisa meminimalkan risiko infeksi virus saat membuka file dari internet atau USB. Ah, lalu selanjutnya ada firewall. Firewall berfungsi sebagai penjaga gerbang dalam jaringan komputer. Ia mengatur dan memantau lalu lintas data, maaf, lalu lintas data yang masuk dan keluar. Firewall akan menolak akses dari pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan. Contohnya yaitu Windows Firewall secara otomatis aktif untuk memblokir aplikasi.
dan mencoba terhubung ke internet tanpa izin pengguna. Dengan firewall, komputer kita tidak mudah diretas dari jaringan luar. Cara kerjanya secara simpel yaitu firewall menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Ia mencegah akses tidak sah dari luar ke jaringan internet. Nah, ternyata ada kaitannya juga dengan regular update. Keterkaitannya yaitu firewall perlu diperbarui secara berkala, terutama aturan dan lain-lainnya, agar mengenali dan memblokir ancaman terbaru, meningkatkan performa dan kompatibilitas dengan protokol jaringan baru. Nah, tanpa update, firewall bisa tidak efektif menghadapi teknik serangan modern seperti tunneling atau exploit terbaru. X. Yang kedua ada no phishing atau waspada terhadap penipuan online. Cara kerjanya tentu saja pengguna dan kesadaran pengguna dan filter email digunakan untuk mencegah serangan phishing. Phishing adalah teknik menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi. Biasanya pelaku menyamar sebagai intuisi resmi seperti bank atau marketplace. Contohnya kita mungkin menerima email palsu yang mengaku dari bank BCA, ini contoh ya, dan meminta kita klik link untuk verifikasi. Padahal link itu mengarah ke situs palsu untuk mencuri data login kita. Solusinya adalah jangan mudah klik link yang mencurigakan dan pastikan URL situs yang dikunjungi benar. Nah, ini terjadi kepada teman saya baru. Dia kena, bukan kena ya, tapi dia hampir, tidak hampir juga, dia mengetahui dari pihak Shopee mengaku-ngaku menjadi kurir, nyuruh TF dulu. Dan memang kalau saya menggunakan sistem COD kala itu. Next, ada enkripsi data. Cara kerjanya, data diubah menjadi kode agar hanya dapat dibaca oleh penerima yang memiliki kunci deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi menjadi kode yang tidak bisa dibaca orang lain tanpa kunci tertentu. Ini penting untuk melindungi data pribadi baik saat dikirim maupun disimpan. Contohnya aplikasi WhatsApp mengekskripsi pesan sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga termasuk WhatsApp sendiri. Begitu juga dengan situs web yang menggunakan protokol HTTPS. Data yang dikirim melalui situs tersebut aman dari penyadap. PA ya, sering kita pakai. Lalu yang terakhir ada Secure DNS. Cara kerja Secure DNS menggunakan DNS over HTTPS atau DOH atau DNS over TLS DOT untuk mengenkripsi permintaan DNS dan mencegah penyedapan atau manipulasi DNS. DNS atau domain nama sistem adalah sistem yang menerjemahkan nama situs menjadi alamat IP. Namun DNS biasanya bisa disusupi misalnya melalui serangan DNS spoofing. Oleh karena itu kita perlu menggunakan layanan DNS yang aman seperti Cloud DNS 1.1.1.1 atau Google DNS 8.8.8.8. Secure DNS membantu kita menghadapi membantu kita menghindari diarahkan ke situs palsu dan mencegah akses internet. Nah, ketika saya membaca DNS ini langsung teringat dengan VPN ya. Ternyata VPN dan DNS memiliki kaitan. Nah, di sini bisa kita lihat bisa digunakan secara bersama, sudah termasuk pelindungan DNS, sedang ternyata VPN menggunakan DNS namun milik mereka sendiri. Nah, jadi perbedaannya DNS pengguna umum itu secara dasar atau umum ya. Dan yang ingin menggunakan privasi secara total atau akses ke konten yang diblokir bisa menggunakan VPN. CSM. Kesimpulannya, dunia digital saat ini menuntut kita untuk lebih waspada terhadap berbagai ancaman cyber. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar cyber security seperti autentikasi dua faktor, penggunaan password yang kuat, pembaruan sistem, antivirus, firewall, hingga ekskripsi dan DNS yang aman. Kita kita bisa meminimalkan risiko pencurian data dan serangan cyber lainnya. Cyber security bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau pemerintah, juga tanggung jawab kita sebagai pengguna. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan membangun kebiasaan digital yang aman dan bertanggung jawab. Ini saja penyampaian dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.